Ya, halo semuanya. Jadi gue bakal ngejelasin soal nomor 4 tubes. Mungkin ini starter pack dulu kali ya buat soal nomor lain juga. Kenapa gue milih soal nomor 4? Karena jatuhnya dia langkung dan ini cukup lumayan kompleks sih. Jadi gini, pertama-tama itu dilihat dulu aja apa data-data yang lu punya. Itu misalkan ini jarak udah ada, terus di sini juga ada FB, FA, ada di sini liternya. Dan biasain kalau liter tuh notasinya kayak gini. Gini nanti liter tuh bisa dipakai buat 3 batang kan, gini juga bisa. Terus kalau mau kayak gini juga bisa. Terus ada gini juga bisa, ada gini juga bisa, gini juga bisa. Nah, tapi cara kita buat bedain notasinya tuh kayak gini. Misalkan potongan satu-satu, potongan satu-satu kayak gini. Misalkan ada potongan di sini, potongan dua-dua, ini. Nah, nanti itu tergantung potongan itu ada berapa. Nah, misalnya gitu, gue punya FA-nya itu 20 misalnya. Terus FB itu sama dengan, atau nggak jangan deh, jangan dalam ini deh. Jadi, ini. Nah, jadi pertama-tama yang kita lihat itu adalah reaksi peletakan ya. Nah, jadi seperti biasa dibikin aja sigma H-nya dulu, sigma H, sigma V, sigma M. Apa yang dibutuhin? Misalkan sigma H. Sigma H, sigma H sama dengan 0. Nanti kalau misalnya udah, kan karena di sini kita asumsinya ke kanan, atas, muter kayak gitu tuh positif. Nanti sigma H itu kan ini kan ada dua ya tipe, ini pin, ini roll. Nah, kalau misalnya udah, berarti nanti jadi perlawanannya gini, selalu berlawanan. Jadi langsung aja digambarin, nanti gambar kayak gini, berarti jadi misalkan di A, di B, berarti jadi HA, di A, di B. Berarti HA itu sama dengan FC. Terus untuk VA plus VB, karena kita punya sigma V ya, 0 sama dengan FA plus FB. Nah, kalau saya udah cari sigma M. Nah, karena dia masih statis tertentu, jadi ini harusnya bisa kita selesaikan. Nah, dilihat juga nih, kira-kira lo bawa ke titik yang mana. Kalau gue sih enaknya bawa ke sigma MA. Nah, makanya udah, nanti A-nya ini memutar ke sini, kiri, jadi FA dikali 6, terus minus VB dikali 12, terus minus FC dikali 3 sama dengan 0. Nanti ketemulah berapa VB, bla bla bla. Nah, ini sebenarnya bisa di apa namanya substitusi ke sini. Nanti ketemu VA berapa. Nah, itu buat cara reset peletakannya. Nah, ini gue kopas dulu. Nah, buat nyari grafisnya, sebenarnya kalian coba cari referensi lain. Maksudnya, gue tuh nggak bisa ngajarin secara skalatis di sini, gue takut ada salah. Jadi coba cari referensi lain. Gue mau ngajarin di sini fokusnya adalah analitis sama Ritter. Nah, jadi untuk analitisnya itu kan tadi udah ketemu tuh, misalnya tadi ketemu di sini VA, HA, sini VB. Nah, terus kalau misalnya udah, ya udah ini kita potong dulu nih, tapi motongnya tuh nggak sembarang motong. Nah, motongnya gimana? Motongnya misalnya kayak ini, motongnya misalkan searah jarum jam. Jadi sebenarnya nggak ngaruh ke arah jarum jam apa enggak sih, tapi gue mikirnya selalu kayak ya udahlah potongnya searah jarum jam karena sesuai sama yang potongan di Cremona. Nah, ya udah kalau misalkan kita pengen potong yang ini, berarti nanti jadi kayak gini, yang relatif kan titik kan, bikin gini terus ketik ini ke atas, misalkan di sini satu, ini 1, 2, bentar nih ini di angkanya. Misalkan di sini 1, 2, misalkan 1, 2, sorry, enaknya jangan 2 di situ, di sini 2 nih. Kok beda warna lagi ya, astaga. Ini 2, ini 3, ini 4,
ini 5, ini 6, ini 7, ini 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Nah, ini udah benar. Ribet sih, tapi ini gue nomornya kayak gini. Terus kalau misalnya udah, ya udah kita tinggal tarik aja nih, misalnya kayak titik-titik yang ini, misalkan sini jadi ada S16, 16, di sini ada S1, kita semua asumsinya tarik, terus juga di sini kan ada HA ditekan, terus juga ada VA-nya sebenarnya tarik sih, ke atas sini. Nah, ini VA. Nah, kalau misalnya udah, kita bikin sigma V, kemudian 0. Nah, coba di sini proyeksi dulu nih. Jadi kita proyeksi di sini tuh ada S16, ada S16 cos theta. Di sini ada S16 sin theta. Nanti dapatlah dari sigma V itu ada VA plus S16 sin theta. Nanti sama dengan berapa tuh titik-titik. Nah, sinnya itu dapat dari hasil proyeksi yang ada di sini. Jadi ketika lo proyeksi ini, ini kan alfa nih misalnya. Nah, jadi misalnya ketinggian 3. Di sini tuh berapa? Misalnya 3. Nah, nanti dapatlah alfanya tuh berapa lah. Ya, nanti kalian bisa lah hitung pakai tan lah ya saya. Tan 1 tuh berapa sih? Tan theta 91 berarti theta mana RRC 1 tan 1 berapa tuh? Ya, saya bisa lah ya. Nah, tadi ingat-ingat aja alfa tuh caranya kayak gitu. Dan ini berlaku berseberangan, jadi nanti alfa di sini sama dengan alfa di sini, nanti ya pokoknya nanti juga ini sama, ya itu kayak gitu. Nah, terus nanti dapat nih S16 itu kemudian titik. Nah, terus nanti juga dapat nih apa namanya sigma H sama dengan 0, nanti dibikin aja jadi HA plus S16 cos theta, cos alpha sorry, cos alpha plus S1 sama dengan 0, karena kita semuanya kanan. Sorry, tadi gue bilang tekan ya. Ini kita lihatnya pakai sigma H aja. Nanti sifatnya itu karena kita semuanya tarik, jadi ini sebenarnya salah tempatin sih. Harusnya bukan di sini, tapi lebih tepatnya di kanan harusnya. Jadi kan kalau dari definisi tekan dan tarik itu sendiri kan keluar titik dan menekan titik ya kalau gitu. Nah, jadi HA-nya di sini ikut keluar. Jadi HA gigi nanti ketemu lah S1 itu berapa. Tadi kan udah nyari yang ini ya. Ya S1 sama S16-nya. Nah, kalau misalkan udah nyari S1 sama S16-nya, itu kita bisa nyari dari ini nih, yang tengah ini nih. Nah, itu kalau misalkan udah dicari, caranya dia gimana? Pakai sigma H sama sigma V lagi. Jadi dibikin gini, S2, ini S1, ini S3. Nah, nanti ya udah nanti pakai sigma H dengan mengasumsikan semuanya tarik ya. Jadi kayak gini, gini, maka nanti S2 itu 0, S1 sama dengan S3, nanti sifatnya sama. Nah, karena kalian udah dapet nih dua ini, kan dari definisi rangka itu sendiri, kita bisa nyari kalau misalkan dia cuma ada dua yang nggak diketahui. Kenapa bisa kayak gitu? Karena sebenarnya kita mainin dua pasangan ini. Jadi intinya sih kalau ada dua cara penyelesaian, itu minimal itu misalkan kan sigma H dan sigma V. Nah, ini tuh harus dua yang nggak diketahui. Dua atau satu. Kalau tiga tuh nggak mungkin. Ini nggak mungkin tiga. Kenapa bisa kayak gitu? Ya, cobain aja nanti jadi satu. Dan beda cerita kalau misalnya kita pakai momen. Itu ada di Ritter. Jadi jangan pakai momen. Nah, nanti coba dicari. Ini apa namanya? Yang itu-itunya ada caranya aja gimana gitu kan. Nah, ini kan sebenarnya ada sudut lagi nih yang antara ini. Nah, ya selanjutnya kita mau nyari sudut nih. Nah, jadi mencari sudutnya tuh yang ini nih, yang gue garis putus. Nah, selanjutnya
ketika mau nyari tengah-tengah itu sebenarnya bisa langsung kan. Misalnya nih gue pengen nyari yang batang 16, misalkan kita pakai sebelah kiri ya. Jadi 16, terus sini, sama ke arah sana. Ini gue potong sini kayak proyeksinya aja terhadap sumbu X langsung sumbu Y. Nah, misalnya di sini gue bikin sudut tertentu, misalkan A. Terus di sini gue bikin sudut tadi tuh. Kan bisa kita potong di sini, jadinya kan kayak gini nih. Titik A, ini kan berarti alfa tadi, karena di sama kan alfa, di sini juga alfa, ke situ alfa, terus nanti di sini juga ada alfa nih. Karena di sini kan juga sama nih alfa. Nah, kalau misalkan udah, ya udah, berarti kita bisa langsung proyeksikan. Nah, kita asumsiin semuanya tarik. Berarti jadi S16, ini juga ada S4, di sini ada S17, sama ada di sini tuh S2. Nah, lihat nih, di sini tuh ada ininya kan. Nah, ini tuh sebenarnya bisa dipotong. Karena di sini 3, maka di sini tuh berapa? 1 kan. Nah, nanti kalian coba cari sudutnya tuh pakai trigonometri. Jadi misalnya gue pengen nyari sudut yang di tengah-tengah ini, jangan alfa. Misalkan beta. Jadi 1, terus ini 3. Nah, ini tuh berapa? Berarti jadi akar 10 kan. Nah, nanti udah tinggal dibikin sudutnya tuh berapa? Beta. Nanti bisa didapatlah ininya, apa namanya, proyeksinya. Nanti misalkan di sini, yang sini, nanti kan di sini pakai S17 cos ya. Cos A, di sini S17 sin A. Nah, kalau misalnya udah, tinggal bikin aja kayak tadi, sigma H, sigma V. Nah, kalian bisa lah ya, ini nanti sifatnya bla-bla-bla menyusul. Dan ditekankan buat tekan ini tarik, ini tekan. Nah, kalau misalnya udah, cara yang sebelah kiri ini, sama aja kayak yang tadi. Cuman bedanya ketika di tengah ini tuh gimana nih ini? Kayak kita belum bahas ya. Nah, buat nyari batang 17, jadi gini sih sebenarnya langkahnya tuh supaya enak gimana ya. Ini gue hapus dulu deh semuanya. Sebenarnya langkah nyelesainnya tuh gini. Ketika lo nemu ini, nanti lo bisa nyari yang ini. Nanti lo juga bisa nyari yang ini, S17 gitu, sama S4 nanti ketemu tuh. Nah, maka lo bisa nyari yang ini, S18 sama S15. Sama aja caranya, kayak ini diproyeksiin lagi ke sini, nanti bakal nemu lah itu sudutnya kan. Ketika dipotong sini lagi, kan jadi sisanya 1 tuh. Di sini kan antara sini 1 ya. Sini 1, di sini 3, nanti di sini 10 ya. Nah, nanti sudutnya sama. Nah, terus buat yang ini yang terhadap sumbu Y juga nanti tinggal proyeksiin, nanti dapatlah S18. Nah, kalian coba aja. Nah, terus buat S6, nanti kan kalian dapat tuh S5 sama S8 kan dari S17. Nanti kalian bisa dapat tuh S6-nya. Nah, sama S6 itu kan dia punya sudutnya kayak gini. Misalkan di sini 5, di sini 3. Di sini kayak berapa tuh? Akar di sini 38 ya. 15 tambah 25 tambah 9 itu 25 tambah 9, 25 tambah 9 34. Nah, ya, berarti di sini alfanya sama aja, nanti dapat isi sini alfa, nanti kalian dapat dari S6 tuh ada S berapa nih? Lupa nih. S7 S7 kan, nanti dapat S7. Nah, nanti kalian dapat S7, S6 sama S18, kalian bisa nyari kanan-kanannya. Jadi kayak merambat gitu loh, kayak nyari merambat. Nah, itu soal analitis. Nah, selanjutnya gue mau ngejelasin soal Ritter. Nah, kalau Ritter tuh sebenarnya simpel aja. Tadi gue kupas dulu soalnya. Nah, kalau Ritter itu sebenarnya simpel aja. Jadi kan gue udah sempat mention ya, ketika potongan 1, potongan 22. Bisa tuh kalau gue selalu nyimpan kayak 1, misalnya gitu. Nah, gue mau tinjau mana, misalkan kiri, berarti ntar jadi gini. Atau misalkan mau tinjau kanan.
Itu kalau kalian malas gambar lagi, tapi kalau kalian rajin, gini. Jadi kalian gambar ulang kayak gini, misalkan gue tinggal kiri ya, ini, gini, terus gini, sama yang hasil potongannya kan berarti ada yang ke atas sana, sama yang kiri sini. Nah, nanti di bawahnya tuh kemana? Tergantung kalian pengen dengan apa namanya, batang yang mana. Misalnya kalian pengen batang yang ini nih, ini kan S18 ya. Nah, berarti kalian bawanya ke sini, yang misalkan di sini titik D. Nanti kalian bawa ke sini pakai sigma moment, dan di sini diproyeksikan lagi. Jadi ada dua gaya yang bekerja, karena tadi kan dia miring ya. Nah, sama kayak yang ini, juga nanti dia diproyeksikannya di sini. Misalkan titik apa nih? Jadi di sini nih, titik apa, misalkan F. Nah, nanti ini berputar ke sana. Nah, ini juga reaksi peratakannya. Nah, misalkan timbul pertanyaan, yang reaksi peratakan di sebelah kanan tuh ikut apa enggak? Enggak, karena kita ada motong. Nah, itulah keistimewaan dari Ritter. Jadi, untuk special case, jadi nanti kan ada yang ini ya, vertikal. Jadi ini kan ada apa? Yang bekerja secara vertikal nih. Ini kan ada FY 2 atas bawah ini. Nah, kalian tuh nggak bisa pakai momen. Bisa sebenarnya, tapi agak sulit. Jadi saran gue pakai sigma V aja. Jadi nanti nih, yang S ini sama yang ini, entah nanti kalian mau pakai sigma V, atau mau bikin di sigma apa namanya, MA, apa-apa. Tapi saran gue coba pakai sigma V aja. Nanti ketemu lah persamaan. Misalkan di sini gue ada S berapa lah ini, misalkan S7 nih ini, ya ini S7 nih. Terus yang atas ini S18 tadi kan. Nah, berarti jadi S7, kayak sini gue ngambil sini alfa, di sini juga ada misalnya, maka jadi S7 sin alfa ditambah S18 sin alfa. Nanti apa namanya, kan di sini juga ada FA nih, gue belum nambahin. Di sini ada FA minus FA plus VA sama dengan 0. Nanti dapatlah antara S7 atau S8, atau nanti udah bentuk persamaan, ya nanti bisa dieliminasikan dengan dapat dari yang dari liternya ini, dicari titik-titik lain. Antara nyari titik di sini, atau nyari titik di sini, nanti dapat. Nah, harusnya sih udah terselesaikan ya. Nanti seperti biasa di akhir, lu harus nyesuaikan sama hasil liter ini sama apa yang lu dapat di analitis. Ya mungkin kalau misalnya bingung atau kayak gimana, sebenarnya nggak apa-apa. Ini sebenarnya masalah proyeksiin aja sih. Ya. Kalau misalkan kalian nggak ngerti dan nggak paham, ya coba tanya aja di PC gua, atau mau di asistensi boleh. Dan ya sekian dan terima kasih ya. Semangat terus.